bagaimana dia memilih DPR atau wakil yang berkualitas dan yang diharapkan bisa mampu menjual aspirasinya itu diwujudkan dalam kebijakan. Tapi memang kita sepakat bahwa integritas itu kan dimulai dari kecil, dimulai dari sejak dini kita nggak bisa ujuk-ujuk menjadi maju sebagai caleg terus menyatakan diri bahwa kita berintegritas. Betul. Pada saat ini harapan ya, kita memiliki harapan masyarakat itu dapat memilih figur-figur yang dilihat secara integritasnya, secara bagaimana dia itu rekam jejaknya. Seperti saya berbicara integritas, berbicara itu kan semua yang akan menilai kan masyarakat. Sepakat Om, contoh TNK itu kan berada dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang masyarakat juga tidak boleh ada dalam situ. Tapi pemerintah memperjuangkannya. Artinya gini loh, persoalan yang bagaimana pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak terhadap rakyat itu betul-betul hadir nanti di tengah-tengah rakyat di Dapil 4. Mudah-mudahan ini bukan sebuah pepesan kosong. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, kemudahan dalam proses perjuangan bersama ini, baik saya, Bung Alek, Bung Lukas, Bung Jimmy di dapil kita masing-masing, sehingga nanti di waktunya kita bisa sama-sama ada di Bukit Pelangi untuk memperjuangkan dan menyuarakan apa yang kita diskusikan hari ini, sehingga rakyat bisa tahu dari apa yang telah kita bicarakan, nanti kita betul-betul bagaimana bisa hadir di tengah-tengah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini sangat spesial di podcast ini karena Om WP menghadirkan orang-orang muda yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan memandang Kutai Timur ini. Mereka mantan aktivis dan sekarang masuk ke dunia politik. Nah, untuk memperkenalkan anak-anak muda yang masuk ke dunia politik ini, saya perkenalkan dulu dari ujung sebelah sana ada Khairuddin, sarjana kehutanan. Dia adalah kader Partai Demokrat, kemudian menjadi bacalek di Dapil 4. Assalamualaikum, Kahir. Waalaikumsalam Om. Luar biasa ini semangatnya ini. Siap. Karena dapat kursi 3 nih. Amin, amin, amin. Bismillah. Kemudian kita tidak asing lagi dengan salah satu anak muda ini. Beliau di mana-mana pasti selalu melakukan perlawanan kepada hal-hal yang dilihatnya masih miring-miring, alias masih bengkok-bengkok. Beliau adalah Alex Bajo dari Partai Golkar. Selamat malam, Dinda. Selamat malam, Kandaku. Kelihatan makin cerah dan makin muda. Ya, alhamdulillah, itu karena saya selalu bergaul dengan anak-anak muda. Ya. Kemudian beliau ini salah satu yang luar biasa juga. Di dalam gerakannya saya pantau luar biasa. Dia adalah ketua KNPI yang bertolak belakang dengan KNPI yang ada sekarang. Ini harus dikemukakan. Dan kemudian beliau juga adalah pengacara dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lukas Himuk, sarjana hukum MH. Selamat malam, Om Lukas. Selamat malam, Om WP. Harus semangat tuh, ya kan? Jadi harus ditampilkan ciri khas Ganjar Pranowo. Nah, kemudian salah satu yang juga merupakan bagian dari anak muda yang pemikirannya saya pantau cukup cemerlang, walaupun memang sebenarnya beliau incumbent anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Keadilan Sejahtera. Beliau adalah Jimmy ST MT. Selamat malam. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan mencoba mengupas terkait dengan isu-isu yang sering banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya pengamat politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal seperti kita di daerah ini, Kabupaten Kutai Timur. Salah satu yang sering dibicarakan orang adalah keinginan partai politik untuk memenangkan setiap pertarungan.
itu hal yang tidak perlu dipungkiri, karena pendirian partai politik itu tujuannya adalah mereka ingin berkuasa. Hanya mungkin caranya berkuasa itu dari berbagai pandangan, mereka harus memenuhi target-target tertentu di partai politik mereka. Katakanlah seperti saat ini banyak partai politik yang mengundang caleg atau mencalekkan seseorang itu berdasarkan yang sering dikatakan isi tasnya. Akan tetapi saya melihat anak-anak muda yang 4 ini tidak seperti itu. Nah, bagaimana ini menurut Partai Demokrat? Memandang partai politik hanya mementingkan kader-kader yang berisi tas, tetapi tidak mementingkan kualitasnya. Jadi baik, Om BP, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu instrumen terpenting dalam pemilu adalah partai politik. Sesuai dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E, ayat 3. Itu yang pertama, Om BP. Yang kedua bahwa saya ini lahir dari orang biasa saja, bukan lahir daripada dinasti politik tertentu. Yang kedua, saya juga ini bukan seorang pengusaha yang kaya raya. Saya adalah orang yang biasa saja, tapi saya bersyukur, Om BP, bahwa di Partai Demokrat saya diberikan ruang dan kesempatan, terutama oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, yang hari ini memberikan ruang yang begitu luas kepada anak-anak muda untuk menjadi bagian daripada peserta pemilu atau bakal caleg ya di tahun 2024 ini. Yang kedua, Om BP, bahwa dalam Partai Demokrat, khususnya di Kalimantan Timur, yang menjadi role model bagi kader-kader Partai Demokrat, yaitu Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, yaitu Kakanda Haji Irwan. Yang dimana dalam struktur Partai Demokrat hari ini, Om BP, didominasi oleh anak-anak muda, ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa saya ini orang biasa, tapi diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi bagian ya, dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Jadi bagi saya bahwa bagi Partai Demokrat ya, dengan memberikan ruang yang begitu luas bagi generasi muda hari ini, maka ini menjadi instrumen penting menunjukkan bahwa Demokrat memilih caleg-caleg yang memiliki kapasitas, kualitas, rekam jejak, kemudian tentu memiliki ide dan gagasan ya, ketika diberikan ruang, kesempatan untuk menjadi caleg di Partai Demokrat. Nah, tentu Om BP tahu lah proses perjalanan saya juga bahwa di Partai Demokrat ini juga tidak tiba-tiba ujuk menjadi caleg di Partai Demokrat. Mulai dari pemilihan tahun 2019 saya ikut menjadi bagian proses perjuangan kader Partai Demokrat Kakanda Haji Irwan. Kemudian setelah beliau terpilih, saya diberikan ruang dan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah rakyat, untuk mendengar keluh kesah rakyat, untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga hal itulah yang menjadi dasar salah satu bagian terpenting bahwa saya diberikan ruang ya untuk menjadi bagian daripada atau caleg di Partai Demokrat hari ini. Saya juga ikut ya Om ya, artinya lanjut Om ya, lanjut ya. Oke, baik. Artinya saya juga di Partai Demokrat juga menjadi ketua ya, ketua saya partai di Demokrat yaitu Bintang Muda Indonesia. Nah, saya juga mengikuti pengkaderan di saya Partai Demokrat tersebut. Dan alhamdulillah saya juga diberikan ruang dan kesempatan sebagai ketua. Ya. Tentu ini merupakan salah satu contoh bahwa Demokrat betul-betul memperhatikan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Om BP tadi, bahwa bagaimana menempatkan kader-kader yang memiliki kapasitas, kualitas, rekam jejak, memiliki integritas untuk menjadi bagian daripada peserta pemilu
artinya caleg di Partai Demokrat, khususnya saya di Dapil 4 pada tahun 2004 ini. Anak-anak muda diberikan ruang, tetapi kenyataan politik bahwa masyarakat kita masih banyak yang pragmatis. Bagaimana Partai Demokrat bisa mensiasati ini sehingga bisa mendulang suara di masing-masing dapil? Jadi gini, setiap partai saya rasa sama ya, memiliki strategi, konsep, dan caranya masing-masing untuk menjadi pemenang di setiap dapil yang ada di Kutai Timur ini. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi Om, bahwa sejak tahun 2020 saya hadir di tengah-tengah rakyat, saya mendengarkan keluh kesah rakyat, kemudian saya menyerap aspirasi masyarakat, kemudian memperjuangkan itu dan menyampaikan kepada wakil rakyat Demokrat yang ada di DPR RI, yang hari ini ya program-program kerakyatan yang telah kita lakukan, mulai dari rehab rumah yang jumlahnya Om sampai tahun 2023 ini sudah hampir 3.000. Ya, tapi itu kan programnya Haji Irwan, bukan Ya. program caleg-caleg dari Demokrat. Bagaimana itu? Tentu itu memang program daripada Kakanda Haji Irwan yang merupakan kader Demokrat. Oke, baik, kita tahan di situ. Bung Alex, bagaimana menanggapi ini? Ya, pertama saya agak berbeda kalau bicara tentang proses rekrutmen kader caleg yang berkualitas itu. Memang itu adalah proses rekrutmen politik yang dilakukan masing-masing partai politik dengan berbagai macam kriteria Ya. yang dilakukan. Nah, mungkin kriteria itu dipenuhi ada beberapa hal ya. Pertama, persoalan ketokohan dari figur itu. Karena kita tidak menafikan bahwa dalam pemilu yang sudah berapa kali ini bahwa ini prosesnya adalah proses tergantung pada figur. Ya. Nah, kalau figur itu kan dilihat dari berbagai macam aspek. Pertama, bicara tentang mungkin ketokohan. Yang kedua, kapasitas diri Ya. caleg. Saya yakin dan percaya partai punya cara ya, metode untuk menemukan kader yang pantas di setiap dapilnya, dan itu dimungkinkan bahwa kader itu bisa memenangkan pertarungan atau mendulang suara dan memenangkan pertarungan politik di masing-masing dapil dan membuat partai tersebut, Golkar termasuk di Golkar, menjadi pemenang di dapilnya dengan target. Saya pikir di partai masing-masing punya target ya, memenangkan dapil, target kursi masing-masing itu. Yang ketiga, memang pragmatisme politik itu tidak bisa dihindari. Ini kenapa tidak dihindari? Ini kan persoalan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh senior-senior yang duluan di DPR ini kan kurang nih. Itu menjadi faktor dia bahwa bagaimana dia memilih DPR atau wakil yang berkualitas dan yang diharapkan bisa mampu memunjul aspirasinya itu diwujudkan dalam kebijakan. Tapi bukankah yang dikatakan pendidikan politik itu yang peran utama itu adalah partai politik? Benar, Om. Nah, peran pertama partai politik. Partai itu kan di Golkar itu kan ikut kaderisasi. Kalau saya dulu ikut Golkar itu kan ikut Katerdes di tingkat desa dulu, baru kita masuk ke TOT. Nah, kan itu proses di Partai Golkar itu disiplin TOT, training of training di tingkat nasional, dan kita baru dijadikan kader, jadi pengurus. Nah, itu dilakukan internal. Tapi proses politik yang dilakukan adalah untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat bahwa pentingnya masyarakat partisipasi dalam berpartai, partisipasi dalam pemilu, karena bagaimanapun bahwa pemilu ini yang akan menentukan sebuah kebijakan masa depan, pembangunan masa depan masyarakat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kutai Timur. Mau aku tidak akui, itu terjadi. Arah pembangunan itu tergantung hasil pemilu hari ini. Nah, hasil pemilu ini kan membutuhkan bahwa bagaimana mencari figur, ya, figur wakil rakyat yang mampu menyuarakan. Bukan wakil rakyat yang datang duduk diam terus itu aspirasi kan, nggak bisa. Nah, ini yang dilakukan oleh masing-masing partai. Ya, yang kedua yang jelas partainya juga, bagaimana partainya berbuat. Tapi Golkar dari sejak dulu sangat berbuat ke masyarakat. Ya, dengan aktivitas-aktivitas politik, dengan dilakukan oleh kader-kader Golkar yang baik yang sudah di eksekutif maupun di legislatif, sering membuat bantuan, terus kerja-kerja politik yang dilakukan itu.
Itu yang harus dilakukan oleh partai politik di setiap dapil. Oke, itu yang harus dilakukan partai politik di setiap dapil. Nah, saya ke politisi Partai Keadilan Sejahtera. Beliau incumbent, Pak Jimmy ST. Bagaimana Anda bisa memandang persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita? Seperti yang saya katakan kepada Partai Demokrat, bahwa masyarakat kita ini sangat pragmatis terkait dengan ajang kontestasi politik. Apa yang PKS lakukan sehingga bisa meningkatkan kursi di Kabupaten Kutai Timur? Karena selama ini kita tahu PKS itu tidak pernah masuk ke mendapatkan kursi 4, paling besar 3 kursi. Nah, kemudian tentu PKS seperti yang saya dengar bahwa PKS ini juga punya ancang-ancang bahwa bukan gawean PKS itu bukan hanya pileg di Kabupaten Kutai Timur, tetapi punya target di 2024. Bagaimana Pak Jimmy menghadapi ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang artinya sebenarnya pragmatisme itu dimulai dari kita sendiri, Ya. dari masyarakat ini. Tergantung bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat. Itu kan sebenarnya ada tahap-tahap edukasi dari masyarakat. Ya. Pragmatisme itu kan apa ya namanya? Bukan rumus yang pasti sebenarnya terjadi di lapangan. Ya. Saya yakin bahwa masyarakat itu secara keseluruhan masih punya idealisme yang tinggi terkait dengan bagaimana masa depan daerah kita ini mewakili diwakili oleh caleg-caleg yang akan berjuang nanti, yang akan duduk itu tentu mereka juga berpikir. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir masyarakat kita bahwa pragmatis banget. Nggak bisa seperti itu. Betul. Itu karena kita tidak menyodorkan kepada masyarakat sesuatu yang berkualitas. Makanya mereka pikirannya terbatas dengan kita katakan pragmatis. Itu karena ketersediaan stok orang yang dipilih itu nggak ada yang untuk memenuhi syarat untuk yang tadi harus dicapai adalah orang yang berkualitas. Nah, kemudian begini, apakah sekarang ini PKS sudah menempatkan caleg-caleg berkualitas sesuai dengan ukuran yang dimaksud dengan Pak Jimmy tadi? Ya tentu saja yang kami utamakan itu pertama adalah pengalaman. Jadi memang ada juga dari beberapa kader partai lain yang memang kita ajak untuk bergabung bersama PKS karena satu hal yang penting adalah pengalaman. Mereka juga tidak melihat pesimis bahwa ke depan harus pragmatisme yang harus dihadapi kan. Mereka melihat bahwa sesuatu itu bisa berubah kapan saja dan memang masyarakat tujuannya adalah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu Om. Oke, baik. PKS memandang bahwa masyarakat kita tidak semuanya dalam tanda petik bahwa mereka adalah pragmatis. Nah, Bung Lukas ini seorang pengacara ya. Dia kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebenarnya yang saya mau undang di sini itu si Prutus sebenarnya, karena dia yang menawarkan konsep ini ke saya bagaimana agar supaya ini dibicarakan dengan teman-teman partai politik. Karena menurut beliau partai politik itu sudah tidak menomorsatukan kader-kader yang berkualitas. Nah, bagaimana Lukas sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang ini? Ya, selamat malam Om WP, selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam hari ini kita berbicara terkait dengan integritas, bagaimana partai untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Hari ini yang kita lakukan di Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan, kita sudah menyiapkan kader-kader kita itu sebelum 2024 ini, dari 2020 Om WP, PDI itu sudah melakukan pengkaderan. Jadi dia melakukan pengkaderan tahap demi tahap, dan itu sebelum juga kita mencalonkan dari legislatif, kami di Partai PDI Perjuangan itu sudah melalui tes. Yang hari ini waktu kita ikut pencalekan kemarin kan ada tes tuh, tes kejiwaan. Nah, itu sudah kami lalui di PDI. Nah, itu artinya Partai PDI khususnya Kabupaten Kutai Timur itu 100%
yang diamanatkan atau ditugaskan partai untuk ikut di dalam pencalekan itu semuanya sudah melalui ujian-ujian itu. Berarti semua kader partai, Semua karena bukan partai. comotan dari luar. Ya, kalau berbicara comotan mungkin partai-partai lain, tapi kami PDI, kami berbicara tentang kualitas OMP. Kita sudah menyaksikan sendirilah. Kami ada 4 orang di DPR Kabupaten Kutai Timur. Ya. 4 orang itu dengan lantang dan lugas terus-menerus memberi kritik, memberi saran kepada pemerintah yang konstruktif. Ya. Nah, hal-hal itu yang diinginkan oleh partai. Tapi kita lihat secara luas, rakyat, masyarakat Kutai Timur tentu memiliki pilihan-pilihan itu. Karena benar yang disampaikan oleh Bung Jimmy tadi, Ya. rakyat lambat laun akan sadar. Yang praktis-praktis itu, udahlah. Kan kita melihat nih dari sosiologi. Ya. Jadi kita berlihat sosial itu sendiri gitu Ya, loh. idealnya begitu. Tetapi kan partai-partai politik ingin berkuasa. Bagaimana supaya ingin berkuasa? Ya salah satunya tadi mencoba dari beberapa tokoh yang bukan kader partai asli itu. Nah kemudian kalau ingin berkuasa, ya mereka harus mengeluarkan tentu ongkos politik yang luar biasa besarnya juga. Ya, kalau kita berbicara pengen berkuasa, di dalam partai PDI pun pengen berkuasa. Ya. Tapi kan kita lihat endingnya. Ketika mereka masuk di dalam partai, tidak mengerti aturan partai, tidak mengerti ideologi partai, akhirnya kan itu membuat partai jatuh sendiri. Nah, itu yang kami dari PDI dari dulu sudah memahami itu, karena PDI sudah melalui proses-proses seperti itu. Maka PDI sudah mengambil kebijakan melalui ketua umum kami, Ibu Megawati, menyampaikan kepada kader-kader Ya. harus taat kepada ideologi partai, karena itu yang kita perjuangkan. Ya. Bukan kita berbicara memperjuangkan siapa yang donatur, kita bukan, Ya. tapi ideologi partai. Jelas ideologi partai kami Pancasila. Semua partai politik itu berideologi Pancasila. Bagaimana Anda menanggapi terkait pernyataan dengan Lukas tadi bahwa mereka sudah lama melakukan proses kaderisasi. Jangan-jangan Partai Demokrat tidak melakukan itu. Saya rasa sama lah. Iya. Setiap partai itu kan memiliki strategi dan cara masing-masing untuk menjadi pemenang dalam setiap kontestan, toh. Ya. Tapi kan tidak ada juga semua yang mau mengaku jujur bagaimana proses rekrutmennya di sana, bagaimana proses pemilihan caleg-caleg yang dipilih di setiap dapil. Iya. Kan itu punya kewenangan masing-masing partai. Iya. Kan masing-masing partai yang mengetahui caranya masing-masing. Ya. Artinya contoh seperti saya bilang tadi Om BP. Salah satu contoh saya ini, ya, kader Partai Demokrat. Yang dimana ya saya bukan juga ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi caleg di Partai Demokrat. Saya berproses, ya. Kurang lebih hampir 4 tahun ini saya hadir di tengah-tengah rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, menyampaikan keluh kesah rakyat, kemudian memberikan solusi. Contoh, ya, sebagai bukti apa yang kita telah lakukan, misalnya Om BP ya, di dapil saya dapil 4, kurang lebih sudah hampir 150 ya. Sanitasi masyarakat yang kita perbaiki, yang kurang layak, untuk mengurangi stunting, ya, menjadi bagian daripada kebijakan pemerintah pusat hari ini. Itu salah contoh-contoh di dapil saya yang telah saya lakukan. Artinya apa Om BP? Bahwa setiap partai memiliki cara masing-masing, ya, untuk bagaimana memilih caleg, ya, yang berintegritas, yang memiliki konsep, yang memiliki gagasan, yang memiliki ide. Ya, seperti yang kita dengar, jangan sampai yang disampaikan itu adalah pepesan kosong. Tidak pernah bukti, tidak ada bukti yang hadir di tengah-tengah rakyat. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa partai PDI Perjuangan tidak ada bukti? Ya, silakan PDIP menanggapi. Artinya bagi kita bahwa menjadi bagian daripada kontestan ini, kita tidak boleh menyampaikan sebuah pepesan kosong di tengah-tengah rakyat. Karena itu menjadi bagian daripada rekam jejak ketika kita dipilih atau tidak dipilih oleh masyarakat. Seperti yang Bung Ali katakan tadi adalah, atau Bung Jimmy katakan tadi, bahwa pragmatisme itu kan tinggi di tengah-tengah rakyat. Maka untuk mengatasi itu adalah kita menyampaikan ide dan gagasan kita, kita menyampaikan rekam jejak kita, dan apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah rakyat. Saya rasa mungkin itu adalah salah satu cara terbaik agar menghilangkan pragmatisme di tengah-tengah rakyat tadi. Tapi kalau yang diandalkan itu adalah sejauh mana keuangan yang kita miliki, ya, yang terjadi yaitu tadi tidak punya konsep, tidak punya gagasan,
Yang terjadi money politik. Ya. Itulah yang terjadi hari ini di tengah-tengah rakyat. Maka sangat penting rekam jejak itu, kemudian ide dan konsep dan gagasan itu ya kita sampaikan di tengah-tengah rakyat. Bung Alex dari Partai Golkar, rekam jejak, gagasan, kemudian hal-hal yang sudah dilakukan masyarakat adalah bagian daripada untuk meminimalisir yang namanya money politik. Kalau pandangan Bung Alex? Rekam jejak siapa dulu? Nah, ya. Kalau rekam jejak Anies ya benar di Ya, Jakarta ya. dia. Nah. Nih, ini kan kita mau bicara rekam jejak apa kan? Kita sama caleg tuh. Betul, Yang betul. punya rekam jejaknya sebenarnya incumbent Bang Jimmy. Ya. Bagaimana Bang Jimmy berbuat di tengah-tengah masyarakat, Ya. kan gitu. Mhm. Dia udah pernah diamanatkan 5 tahun. Ya. Kalau saya kan baru mau calon, Mhm. maka yang saya jual adalah gagasan saya. Ya. Tapi kalau rekam jejak saya sebagai aktivis mahasiswa yang pernah berjuang ya jelas. Kan itu. Mungkin itu juga yang dimaksud Ya, dengan bisa jadi ya itu akhirnya akhirnya menjadi tahu. Partai Demokrat. Tapi kalau berkaitan dengan bahwa yang diperjuangkan selama ini kan kita juga tahu aspirasinya Bang Irwan. Sebenarnya itu kan bukan juga apa antara Komisi 5 dengan pemerintah. Sebenarnya yang kalau saya menyatakan itu programnya Jokowi. Iya. Terakhir yang saya harus klaim Iya. programnya Jokowi. Iya. Tanpa dieksekusi oleh Jokowi tidak akan jalan itu semuanya, Pak. Kan itu fakta. Yang kedua, saya mau ngomongin begini. Enggak, bentar. Bicara rekam jejak itu bukan hanya di saat kita menjadi wakil rakyat. Iya. Ya, proses yang kita telah lakukan itu adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, kemudian melihat apa yang menjadi persoalan rakyat, lalu kita sampaikan kepada kader Partai Demokrat Dan yang apa ada di yang DPR kita RI. lakukan? Ya kita lakukan. Artinya apa? APBN itu tidak bisa hanya dilakukan disetujui oleh pemerintah atau presiden. Nah, APBN itu adalah melalui kesepakatan bersama antara wakil rakyat dengan eksekutif, yaitu presiden. Ya. Nah, kalau wakil rakyat juga tidak menyetujui, kan presiden juga tidak bisa menjalankan. Kan jelas itu fungsi daripada DPR. Artinya apa? Bahwa dalam proses bagi saya ya, rekam jejak itu bukan hanya di saat kita ada di wakil rakyat, tapi ketika kita belum menjadi wakil rakyat pun, itu menjadi sebuah rekam jejak apa yang telah kita lakukan. Kan gitu. Tidak mungkin Jokowi tahu tuh, atau wakil rakyat kita tahu apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Kita yang ditugaskan oleh partai, hadir di tengah-tengah rakyat, itu bagian daripada rekam jejak, mengetahui persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Bung Jimmy sebagai anggota DPR dan incumbent di antara 3 tamu saya ini, bagaimana Anda memandang itu terkait dengan program yang ditawarkan oleh Pak Jimmy misalnya di lapangan? Apakah itu harus mutlak dari Bupati? Ya, sebenarnya itu kan kerja bersama, Om. Ya, jadi Bupati juga ketika merencanakan sesuatu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek, tentu harus disetujui oleh DPRD. Ya. Dan semua ini satu komponen yang memang saling mendukung, mensupport. Karena pemerintah dan DPRD khususnya kabupaten, itu adalah mitra. Ya. Ya, jadi nggak bisa saling menghilangkan satu peran, karena kita apapun yang dijalankan oleh pemerintah, baik pembangunan infrastruktur dan sebagainya, APBD ini itu melalui persetujuan. Persetujuan. Setidak-tidaknya 2/3 anggota DPR hadir di situ menyetujui. Artinya artinya anggota DPR ini adalah mitra pemerintah. Iya, benar. Ya. Jadi nggak bisa kita mendominasi bahwa itu program kita, itu kerjasama kita semua. Nggak akan mungkin bisa terwujud tanpa kebersamaan itu. Seperti itu. Kira-kira. Jadi yang Anda ingin katakan bahwa apa yang dikatakan Alex tadi itu tidak selamanya juga benar, bahwa itu program Jokowi yang ditawarkan oleh Irwan. Dalam konteks apa yang disampaikan oleh Kahir tadi. Dua-duanya benar. Om. Iya. Ya, dua-duanya benar. Karena semua itu kan keputusan bersama. Ya, jadi kita yang salah itu ketika salah satu mengatakan bahwa ini punya dia yang bukan pihak lain, Iya, tidak iya, ada peran pihak lain di situ. Nah, sebenarnya itu yang Enggak. Jadi kalau itu saya begini, kebersamaan. Silakan. Om, saya mau jelaskan begini. Kenapa saya bilang tadi, kalau bicara tentang, kan ini kan bicara tentang eksekutif dan legislatif, toh. Iya. Benar bahwa eksekutif sama legislatif itu adalah dua lembaga yang harus bersinergi. Nah, tadi kalau yang disampaikan Bung Kahir bahwa ini perjuangan rumah segala macam, ini kalau diusul oleh DPR tanpa dieksekusi oleh eksekutif, itu kan tidak jalan. DPR punya hak untuk mengawas, mengontrol dan segala macam. Sama dia bilang Bung Jimmy. Makanya saya bilang ini kita mau klaim rekam jejak yang mana. Nah kan gitu. Nah kalau kita mau bicara bahwa semua orang perjuangan, semua juga punya perjuangan. Iya. Bahwa kita tahu kok yang kita lakukan itu atas dasar apa. Iya. Nah, saya tidak mau mengklaim bahwa yang menjadi perdebatan kita ini, kita bicara tentang kabupaten nih. Iya. Nah, Golkar punya wakil rakyat yang ada di setiap dapil.
ya. PDIP mungkin ada juga setiap dapil ya, 4 kursi ya. Demokrat juga ada, PKS juga ada ya. Nah, ketika mereka itu melakukan, maka mereka punya peran serta. Nah, yang mau kita diskusikan ini kan bagaimana kualitas DPR yang akan datang. Itu toh. Nah, kualitas DPR ini kan memang harus punya kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat seperti apa. Ya, saya sepakat kemampuan itu kan bukan dilihat dari sisi bahwa dia mampu secara isi tas, dia mampu sebatas. Tapi ingat bahwa DPR itu adalah speaker, juru bicara rakyat. Nah, kemampuan berpikir itu untuk melahirkan sebuah gagasan, untuk melahirkan sebuah program, untuk diperjuangkan di forum rapat DPR dengan pemerintah, terus diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Itu yang harus dilakukan. Nah, setelah jadi kebijakan dikawal. Benar enggak kalau saya usul jalan di depan rumah Om ini menjadi semenisasi, supaya itu di tahun yang akan datang, itu betul dilaksanakan jalan itu. Nah, siapa tahu kan dicoret oleh pemerintah. Ini tugasnya DPR untuk mengawasi. Terus mengawasi itu pekerjaan dengan kualitas yang baik. Itu yang harus kita diskusikan, Om. Itu yang harus kita bicarakan. Sehingga kita berharap nih, DPR Kabupaten Kota Timur yang 40 orang yang akan datang, bukan hanya Bung Jimmy dan sekian orang yang mampu berbicara keras di DPR, tapi Bung Jimmy dengan Bang Faisal yang mampu bicara, Bung Mimi dengan Anjas mampu bicara. Enggak. Tapi yang 40 orang ini harus mampu berbicara tentang apa? Contoh nih, Om. Mungkin Om lupa. Saya ingin mau diskusi supaya kita jangan tarik perdebatan yang menurut saya ini tidak hubungan, kurang terlalu hubungan dengan apa yang menjadi kebijakan Kabupaten Timur. Hari ini, BPR meminta pernyataan modal 35 miliar ya Bang Jimmy ya, kepada DPR, kepada pemerintah. Apa yang mau dilakukan DPR? Apa yang mereka diskusikan? DPR ini adalah salah satu anak perusahaan dari Bank BPD yang sudah lama. Apakah sudah evaluasi itu? BPR itu selama ini apa? Memang BUMD itu harus minta pernyataan modal. Nah, ini yang lebih menarik kita diskusikan. Ini lebih menarik sehingga sejauh mana pengawasan oleh DPR itu sendiri. Kok ini perusahaan ini tidak pernah bicara tentang keuntungan tapi harus minta pernyataan modal terus, disuntik dana terus. Ini yang terjadi. Sehingga kalau saya lebih tertarik diskusi di situ. Nah, apakah kira-kira menurut Bung Alex penyertaan modal ke BPR itu keliru atau bagaimana? Buat saya itu bukan keliru, tapi kan seharusnya pemerintah maupun DPR menjelaskan kepada masyarakat hasil yang dilakukan oleh BPR hari ini seperti apa sih? Dia kerugiannya, kalau dia ruginya kenapa? Kalau dia untung, berapa disampaikan masyarakat? Sehingga dia punya peran untuk menjadi pendapatan asli daerah. Jangan sampai perusahaan daerah itu hanya menghabiskan APBD saja, perlu disuntik. Ya nggak sehat itu barang. APBD masih bisa digunakan dengan program pembangunan yang lain. APBD masih bisa digunakan untuk program menetaskan kemiskinan lain. APBD masih bisa program kesehatan dan pendidikan. Itu yang lebih bermanfaat kepada rakyat pada hari ini. Seperti itu, Om. Kalau Bung Lukas gimana memandang isu ini? Bentar Om BP, kita ini kan harus konsisten. Ketika kita diundang berbicara terkait hal tema kita malam hari ini kan saya merasa yang disampaikan Bung Kahir itu kan jauh lenceng. Yang kita berbicara sekarang ini kan berbicara apa yang diperbuat di Kutai Timur. Bukan kita berbicara kegiatan DPR RI. Bukan di situ tema kita malam hari ini. Jadi kalau kita melihat, tapi apa yang disampaikan Bung Kahir itu adalah gambaran bahwa itulah perjuangan mereka. Itu kan kita berbicara gambaran perjuangan di RI. Coba kita diperkecil lagi deh. Apa nih yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Demokrat di Kabupaten Kutai Timur? Salah satunya. Loh, tak dengar-dengar kok keluar tuh ya Bang Jimmy? Keluar Bang Jimmy. Nah, hal-hal yang seperti itu kan kita lihat konsisten separtai itu bagaimana. Nah itu hari ini ditunjukin oleh PDI jelas 4 dewan dari partai PDI memperjuangkan, terakhir mereka memperjuangkan apa Om EP? Kalau tidak salah itu terkait dengan kesejahteraan P3K. Dan hari ini Bung Faisal dan Pak Siangga selaku ketua fraksi kami itu perjuang mati-matian, itu konkret di Kabupaten Kutai Timur. Kalau kita berbicara RI, mungkin hari ini yang desa-desa nikmati itu program Jokowi semua.
Berarti Anda setuju dengan Bung Alex? Loh, kalau kita berbicara RI, Iya. nah kita berbicara kabupaten. Oke. Ditanggapi Jadi gini dulu. Om BP, keliru juga ini Bung Lukas, saya katakan ya, keliru. Ya. Kelirunya gini, Bung Lukas punya anggota DPR RI loh, Iya. dari partai PDIP. Apa yang dilakukan di Kutai Timur dari kader-kader PDIP? Iya. Kan gitu, ya. Boleh dong menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh kader-kader PDIP di Kutai Timur, Iya. yang telah mendapatkan suara dari rakyat Kutai Iya. Timur. Wajib dong kita menyampaikan, kan gitu. Nah, yang penting kan yang kita sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh kader kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau bicara ide dan gagasan tadi, saya salah satu orang yang memperjuangkan yang berkaitan dengan masalah P3K. Saya yang menyampaikan, boleh dicek rekam jejak itu di media sosial saya yang berkaitan dengan P3K tadi yang disampaikan oleh Bung Lukas. Iya. Dan bahkan saya menemukan salah satu anggota DPR menyampaikan bahwa apa yang terjadi yang dirasakan oleh para P3K. Bukti-bukti itu masih ada saya punya, dan terbukti apa yang saya diskusikan ya salah satu anggota DPRD Kutai Timur dan menyampaikan ke pemerintah secara langsung. Hari ini dinaikkan itu. Ya. Nah, boleh ditanggapi orang yang pernah saya temui, saya diskusikan anggota DPRD di Kutai Timur. Kemudian kader-kader Demokrat juga sama lah memperjuangkan apa yang terjadi di Kutai Timur ini oleh kader-kader Demokrat yang hari ini ada di DPR. Kalau bicara misalnya ada yang keluar dari partai, itu biasa saja dalam dinamika berpolitik, itu hal yang lumrah lah. Kan gitu. Ya memang di mana-mana Demokrat dan PDI itu selalu memperlihatkan Perbedaan yang bagus. Ya. Perbedaan yang bagus. Perbedaan yang bagus. Ini bagus ini. Kenapa saya katakan bagus? Karena kita bisa berpikir, kita melawan pikiran orang lain itu luar biasa. Kemudian Bung Jimmy sebagai anggota DPR terkait dengan gaji apa tuh yang dikemukakan oleh Lukas itu? Apakah itu hanya perjuangan PDI, bukan perjuangan teman-teman 40 anggota DPR yang ada di DPR itu? Iya, semuanya kan seperti tadi yang saya sampaikan, Om. Nah, itu hasil kerjasama. Nah, itu kan digodok bersama-sama di dalam. Itu melihat bagaimana, terutama di Banggar ya, terkait kalau pembahasan keuangan. Iya. Itu kita melihat bagaimana sisi keuangan daerah ini. Apakah mampu untuk menambah insentif bagi P3K tersebut. Jadi semua wajib memang untuk menyuarakan itu, wajib untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa keadaan mendasar dari masyarakat kita khususnya P3K itu seperti ini loh. Kita kan punya tugas dan fungsi bagaimana merasakan penderitaan masyarakat itu dan kita sampaikan kepada pemerintah. Ya memang itu tugas kita semua, siapapun orang yang duduk di DPR tetap harus bersuara seperti itu. Dan saya kepingin memang pemuda-pemuda seperti ini Om yang ada di dalam itu yang punya rasa sensitivitas tinggi terkait dengan penderitaan masyarakat. Nah, sehingga bisa disuarakan kepada pemerintah dan pemerintah juga punya respon yang baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemuda-pemudi kita seperti yang hadir saat ini. Jadi Anda setuju apa yang dikatakan oleh Bung Alex tadi bahwa 40 anggota DPR itu harusnya bersuara? Ya benar. Karena memang dia itu ya, keistimewaan anggota dewan itu Om, di antara yang pejabat-pejabat lain adalah imunitasnya ketika mengemukakan pendapat. Jadi dia mau salah atau benar pendapat yang dikeluarkan, dia punya hak imunitas. Dia tidak boleh dipanggil pengadilan terkait dengan tugasnya, dia mau sampaikan itu. Dan itu ada dari DPR RI sampai ke daerah itu kelebihannya. Nah, sehingga sangat disayangkan kalau itu tidak digunakan maksimal Om. Jadi kita ini nggak akan dihukum kalau kita teriak itu salah atau benar. Yang penting teriak aja dulu. Ya, di dalam masyarakat lah yang bisa menilai apakah ini benar atau tidak. Ya, dan itu ya punya visi misi dari sebuah ADRT partai kan mengharuskan kita ini semua betul-betul menyuarakan itu. Masyarakat ini kan banyak. Kalau masyarakat biasa mungkin nyampaikan kepada pemerintah enggak terlalu direspon. Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Kahir itu. Iya. Jadi bahwa dia yang mengemukakan persoalan P3K itu mungkin karena dia bukan anggota DPR, responnya lambat, akhirnya direspon oleh PDI. Dan benar, ya anggota dewan itu tadi itu kelebihannya adalah pendapatnya itu memang harus direspon oleh pemerintah. Tapi gini Om, saya mau sampaikan kita ini kayak bicara P3K sama TK2D beda deh. Enggak. Ini kan kita mengalir. Benar, saya mau menarik. Bang Lukas mengatakan PDIP memperjuangkan P3K. Khair menyatakan saya membuat di medsos rekam jejaknya dia di medsos. Di medsos ini memang nggak bisa disembunyikan. 1 tahun yang akan datang akan muncul. Ya kan gitu. Bang Jimmy mengiyakan bahwa ini adalah perjuangan bersama di dalam DPR. Tapi saya ingin meluruskan P3K itu adalah program nasional.
dia dibayar melalui APBN, tidak melalui APBD. Persoalannya bahwa memang P3K dalam tahun lalu memang agak terlambat bayar gajinya. Itu melalui dana DAU. Nah, itu harus diluruskan. Nah, bentar. Nah, bukan maksudnya di P3K itu bukan berbicara programnya, tapi ini ada insentif mereka. Ya, bentar nanti saya meluruskan. Saya meluruskan. Nah, itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita diskusinya fokus. Mau kita bicara persoalan nasional atau kita mau bicara persoalan Kota Timur, maka saya coba berbicara tentang penyertaan modal kepada DPR. Sehingga kita ini sebagai calon anggota DPR, kita peka nggak, lihat nggak situasi dan kondisi hari ini. Kalau kita mau klaim paling hebat, paling berpihak, semua juga sama bicara paling berpihak. Tapi faktanya bahwa saya ingin meluruskan P3K itu dia menjadi P3 itu adalah proses seleksi, ya. Terus memang ada turbulensi yang terjadi itu di awal tahun, gaji P3K ada beberapa bulan nggak dibayar. Itu saya tahu. Pertama guru-guru itu pernah ada beberapa yang sudah lulus. Terus hari ini kalau ada insentifnya, nah yang menjadi saya lebih menarik kalau kita diskusi tentang gaji TK2D. TK2D itu kan masih 1 juta. Bentar, Saya coba luruskan. Bentar. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara insentif, jelas bahwa pemerintahan hari ini sudah punya kebijakan, Bang Jimmy ya, insentif baik P3K maupun PNS. Tapi saya ingin mendorong jangan hanya insentif buat P3K. TK2D itu di mana? Ada 10.000 lebih kok. Mereka hanya gaji kalau sesuai dengan pendidikan dan segala macam paling tinggi 2 jutaan lebih. Tapi yang hanya sampai 1 juta sekian. Dengan keadaan ekonomi kehidupan masyarakat Kutai Timur, rumah yang 1 bulan 1,5 juta cukup atau tidak? Nah, kita mau bicara itu. Sehingga ketika kita menjadi anggota DPR di Kabupaten Kutai Timur, di Bang Jimmy jadi DPR lagi, dan kita ini bertiga lagi, kita udah tahu nih apa yang mau kita diskusikan tentang pembangunan Kutai Timur. Apa yang mau kita diskusikan tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat Timur. Ingat, TK2D itu adalah salah satu rakyat Kutai Timur yang harus kita dorong, harus kita perkuat. Tinggal dia minimal kalau berdasarkan APBD Kutai Timur yang semakin hari semakin bagus, semakin meningkat ini, dia kalau saya lebih bagus TK2D gajinya standar UMR. Nah, itu lebih mau saya lebih upload deh kita diskusi. Kalau itu insentif, saya yakin insentif itu kebijakan pemerintah daerah itu pasti laksanakan. Kenapa? Dengan APBD yang sekarang, kalau PNS berinsentif pasti TK2D, P3K berinsentif. Seperti itu. Tapi saya mau mengajak senior saya, Bang Jimmy dan Bung Kahir sama Bung ayo kita diskusi yang ini. Jangan sampai kita terlupakan, kita terjebak karena klaim kita masing-masing bahwa kita yang paling berjuang kan gitu. Tapi kita lupa ada ini bekerja di Pemda, tapi dia belum diperhatikan secara maksimal oleh. Dan wajar juga Bung Lukas tadi mengklaim itu karena itu program Jokowi. Iya, Bung Kahir, silakan. Om BP. Saya sedikit menambahkan ya berkaitan dengan P3K tadi, bahwa kaitan dengan insentif itu, insentif untuk P3K itu memang tertuang dalam Perbu Bupati ya, yang dirubah pada bulan Oktober kemarin ya. Makanya insentif P3K di Kutai Timur itu 2 juta, lalu kemudian naik sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi 4 juta di tahun 2023 ini. Nah, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bung Alek berkaitan dengan TK2D tadi ya. Makanya tadi ketika anggota DPR dan wakil rakyat itu dalam pengelolaan anggarannya berpihak terhadap rakyat, pasti yang dipikirkan adalah tentang rakyat. Seperti yang Bung Alek katakan tadi, bahwa TK2D kita hari ini gajinya masih jauh dari kata kesejahteraan. Kan gitu. Artinya apa? Pola penggunaan pembahasan anggaran yang dilakukan oleh, ya mohon maaf ya, wakil rakyat kita hari ini dan pemerintah kita hari ini adalah tidak berpihak terhadap rakyat. Termasuk kader-kader Demokrat yang menjadi anggota DPR. Loh, itu bagian daripada kritis, bahwa harusnya kita harus mengkritisi itu, karena yang terjadi di tengah-tengah rakyat bahwa fakta ini bukan sebuah opini, tapi memang secara realita bahwa gaji TK2D itu tidak berdasarkan UMR. Lalu pemerintah kan lucu tuh jadinya. Pemerintah mendesak misalnya perusahaan untuk bagaimana menggaji karyawan itu berdasarkan UMR. Tapi
karyawan sendiri tidak memberikan gaji berdasarkan UMR. Kan berarti bukan menjadi prioritas tentang kesejahteraan daripada rakyat itu sendiri dalam tata kelola pengelolaan anggaran pemerintah daerah hari ini. Makanya makanya saya mengajak, ayo kita diskusi yang lebih spesifik tentang keberpihakan kita dan agenda setting kita ketika kita di DPR. Kita punya agenda setting apa yang mau kita perjuangkan hari ini, kayak gitu. Nah, kalau kembali ke P3K ya sama saja, kita ini itu udah secara otomatis diatur dalam undang-undang. Ya. Dan pemerintah dengan sepanjang kekuatan APBD-nya bagus, ya boleh. Tapi kalau APBD-nya udah cukup kan harus hal prioritas, skala prioritas. Nah, itu yang harus kita diskusikan. Ya. Nah, saya menarik itu kalau kita buka diskusi ini, sehingga sejauh mana kalau kita ini dipercaya, bagaimana kita memperjuangkan hal itu. Karena itu bukan jumlah yang kecil. Ya. 10.000. 10.000 ya. 10.000 orang. 10.000 itu kalau dikonversi kepada kursi itu bisa 2 kursi kali. Nah, bisa 2 kursi. Nah, kalau poin satu bisa 2 kursi. Poin diskusinya itu menggombal mereka. Saya pikir apa ya? Semua pola kerja kita dalam mendapat perhatian dari masyarakat dan mendapatkan suara, kita harus jelas apa yang harus kita diskusikan. Ya. Apa yang agenda kalau saya jadi DPR yang harus kita perjuangkan. Oke, baik. Salah satu concern kita, concern saya pribadi dan concern Partai Golkar, seperti itu Ya. yang harus kita dorong. Kenapa saya mewacanakan itu? Karena saya melihat bahwa ke depan PPD Kutu Timur sangat besar kok. Ya. Ya, diperkirakan hampir 7 triliun ya, Bang Jimmy ya, kalau itu dilakukan dengan pendapatan. Nah, dari 7 triliun ini kan dengan 10.000 orang, dengan gaji UMR rata-rata sekarang berdasarkan 3, sekian, kira-kira ini kan mengistilahkan. Perlu diingat 10.000 orang itu bukan hanya 1 orang, dia pasti ada 3 orang keluarganya, suami, istri dan anak. Oke, kita tanya di situ. Saya mau tanya kepada Pak Jimmy sebagai anggota DPR. Apa hambatan diskusi di DPR terkait dengan gaji TK2D ini sehingga tidak ada peningkatan? Iya, jadi memang APBD kita ini kan dibatasi Om, 30% itu untuk operasional. Termasuk itu gaji, pegawai, tunjangan dan sebagainya. Termasuk TK2D dan P3K. Iya. Itu 30% batasan. Itu sudah masuk ya? Termasuk TK2D di situ? Iya, jadi memang ketika ada potensi untuk peningkatan APBD, itu akan dibahas lagi selanjutnya ke depan. Itu memang disuarakan sama teman-teman di DPRD. Memang hak-hak Oh, jadi ini persoalan yang dilemparkan oleh Bung Iya. Alex tadi sudah itu dibicarakan dibahas. juga. Iya, semua terkait dengan masyarakat banyak ini kan kita kepingin semua ini diakomodir, apa-apa saran dan masukannya itu kepingin diakomodir. Dan karena berdasarkan tergantung keuangan daerah, kondisi keuangan daerah, nah sehingga kita melihat bahwa itu yang harus dirumuskan baik-baik sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melanggar aturan bahwa melebihi daripada 30% tadi operasional. Nah itu seperti itu Om batasnya. Ya, oke, baik, Bung Lukas. Ini persoalan gaji TK2D. Ini memang menarik untuk didiskusikan sebenarnya. Hanya diskusi ini saya menempatkan di tempat khusus sehingga kita fokus pada persoalan kualitas, persoalan judul daripada apa yang kita bisa diskusikan malam ini. Karena bukan hanya TK2D sudah. Banyak persoalan di kita timur ini yang bisa didiskusikan oleh caleg-caleg muda, orang-orang yang mau berpikir maju ke depan terkait daerah ini. Nanti kita tahan itu, Mas. Kita tahan itu. Nanti kita diskusikan lagi itu. Kita tampilkan lagi caleg-caleg lain yang punya pemikiran maju ke depan untuk mendiskusikan itu. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan caleg-caleg seperti itu. Dan acara ini juga ditonton oleh orang sehingga tidak menjadi seperti apa yang dikatakan Kahir, kita bicara aja pepesan kosong. Tetapi ini juga pendidikan politik kepada masyarakat untuk melihat siapa-siapa sih anggota DPR yang bisa kita pilih. Jadi bukan hanya datang, diam, duduk, duit, dengar. Bukan itu yang kita inginkan. Tetapi anggota DPR yang betul-betul ingin berjuang dari partai manapun untuk berjuang untuk daerah ini. Nah, Bung Lukas, kita kembali ke persoalan judul tadi. Persoalan integritas. Ini persoalan integritas. Ini paling penting. Sehebat apapun Anda bicara. Ya, tapi kalau Anda tidak berintegritas, semua apa yang Anda bicarakan itu akan lepas. Tanggapan Anda? Ya, Om WP tadi sebenarnya bagus sekali.
Saya akan menanggapi sedikit, nanti saya akan kembali ke integritas. Ya. Karena di sini kan ada anggota dewan. Nah, setahu saya kan terkait dengan Perbup nomor 46 itu, insentif P3K itu kan 2 juta, di flat. Nah, tadi kan ada Bung Jiwi menyampaikan Perbup itu sudah berubah. Nah, kalau memang berubah saya bersyukur sekali. Tapi jangan sampai hal itu cuma melalui WA, melalui lisan. Nah, karena di dalam aturan hukum, ketika Perbup itu masih berlaku, pemerintah tidak boleh memberi di luar pada yang tertulis. Itu ada pidananya nanti. Nah, ketika Perbup itu memang benar-benar mau diubah, ya harus dicabut dulu. Nah, itu solusi yang pertama, itu harus dicabut. Cabut Perbup diganti Perbup baru. Seperti Perbup baru. Yang kedua, ketika itu tetap dipertahankan dan hanya memberi pemanis-pemanis saja, ya salah satu caranya ya P3K melakukan upaya hukum supaya Perbup itu terbitkan yang baru, kita lawan Perbupnya. Nah, itu terkait dengan Perbup ya, nanti mungkin Bung Jimmy yang akan menyampaikan karena beliau kan DPR nih, ada ndak pencabutan terkait dengan Perbup. Nah, terkait dengan integritas caleg ke depan. Nah, hal-hal ini kan yang harus kita memberi pemahaman kepada masyarakat. Karena memang secara sosiologi masyarakat, coba kita datang-datang ke pertemuan kumpulan-kumpulan, adalah candaan-candaan nih. Malah candaannya tuh lagi nunggu serangan fajar. Ya Bung Jimmy ya, yang mungkin yang tahun lalu ya. Nah, hal-hal itu yang mau kita coba nih rubah nih. Nih kader-kader muda yang maju, memberi edukasi-edukasi yang tepat kepada mereka. Kita memberi gambaran. Ketika Bapak Ibu mengharapkan sesuatu daripada hal ini, itu tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah, itu hak Anda. Tapi monggo Anda tetap melihat caleg-calegnya itu dari jejak karirnya, lihat rekam jejaknya, integritasnya. Akhirnya semuanya itu dijadikan satu, akhirnya keluarlah bahasa integritas. Nah, itu. Jadi ketika hari ini teman-teman dari Partai PDI mencoba memberi caleg-caleg muda, yaitu salah satunya kita memberi edukasi-edukasi kepada masyarakat, ketemu masyarakat, monggo Mbak, Nenek, Kakek, silakan Anda menggunakan hak pilih Anda, jangan golput, karena suara Anda kalau tidak digunakan, maka 5 tahun ke depan kita sendiri yang merasakannya. Mungkin itu Bung Epe. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Bung Lukas terkait dengan Perbup. Ya. Kalau menurut kita, eksekutif ini kan tentu didasarkan sama aturan untuk melakukan suatu keputusan. Dan di pemerintahan ini kan ada bagian hukumnya. Ya, jadi saya rasa pemerintah tidak seceroboh itu untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau terkait harus disampaikan secara ada sosialisasi dan sebagainya, ya itu tentu pasti dilakukan pemerintah. Nah, jadi kita tidak khawatir terkait dengan itu, karena mereka juga nggak mau kan terlibat sama masalah hukum. Betul. Saya kira dewasa lah pemerintah kalau terkait masalah itu. Berarti clear. Tidak ada masalah sebenarnya. Belum. Pertanyaan saya, apakah Perbup itu sudah dicabut apa belum? Nah, itu pertanyaannya. Ya, otomatis kalau itu kan, kalau misalnya sesuatu itu mau dirubah, Om, misalnya merubah nilai saja, itu memang harus mencabut Perbup. Ya. Jadi untuk mengeluarkan itu kan harus mulai pembahasan DPRD dulu. Apakah kemampuan keuangan kita ini cukup? Nah, baru pemerintah merubah Perbupnya. Nah, jadi nggak bisa seceroboh itu bupati itu merubah sesuatu, apalagi menyangkut angka-angka itu riskan. Oke. Gini. Ya. Kalau kita berbicara Perbup, itu kan haknya Pak Bupati, tidak ada kaitannya dengan DPR. Jadi ketika Perbup 46 itu mau dicabut sama dia, diganti dengan, ya dia sendiri yang mencabut itu. Maksud saya, apakah DPR monitor itu, apakah sudah dicabut atau tidak? Karena secara regulasi pencabutan atau perubahan terhadap Perbup itu tidak ada kaitannya dengan DPR, kecuali Perda. Nah, kalau Perda iya ada dari pihak pemerintah dan pihak DPR. Itu tapi maksudnya. kan ada fungsi pengawasan yang melekat itu walaupun itu Perbup. Saya bantu meluruskan Bang Jimmy ya. Saya pikir benar yang sampai Bang Jimmy. Ya. Ini kan perubahan Perbup kan terkait dengan peningkatan insentif. Ya.
Itu berkaitan dengan nilai anggaran. Nilai anggaran itu kan memang harus didiskusikan dua belah pihak. Ya. Bicara di posisi badan anggaran ya, Bang Jimmy dengan TPID ya, Ya. TAPD. Nah, setelah itu dibahas, memungkinkan anggaran kita untuk meningkatkan kesejahteraan ini melalui P3K, PNS, termasuk tadi TK2D tadi. Nah, itu regulasi untuk memayungi itu kan harus ada Perbup. Ya. Itu bicara regulasinya, jelas harus ada regulasinya, Perbup. Maka pemerintah akan menerbitkan Perbup. Nah, kalau hari ini dipertanyakan Bung Lukas, Perbup ini sudah di apa? Saya pikir sudahlah. Ya. Kalau memang apa kan kita bisa hubungin Bayu itu, Ya. ya bagian hukum. Nah, ini maksudnya. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa ini kan sudah clear. Nah, yang mau kita bicarakan persoalan integritas, ya kan, kapabilitas, isitas, Ya. dan lain sebagainya nih. Karena itu yang mau kita diskusikan. Integritas saya, kalau saya jadi kenapa saya harus dipilih, bagaimana pertanggungjawaban moralitas saya ketika saya harus jadi anggota DPR ke depan. Ini bicara integritas itu. Integritas itu diukur bukan kita pada saat kita caleg ini. Ya, betul. Nah, kita diukur kayak Bang Jimmy punya integritas. Kenapa punya integritas? Dia mampu memperjuangkan. Ya. Termasuk jalan Nusantara ini, aku harus sampai jalan Nusantara itu. Nah, saya lewat setiap hari. Dibangun Bang Jimmy. Ya. Ini kan kebenaran itu harus disampaikan walaupun beda partai. Apakah Ini kenapa? itu pokok pikiran? Bukan, itu kena Bang Jimmy punya integritas untuk memperjuangkan itu, punya kemampuan untuk memperjuangkan itu. Sama, hari ini kita caleg integritas kita apa? Tapi kita tawarkan gagasan kita tentang kalau saya jadi DPR, maka hal yang saya lakukan seperti ini. Maka saya masuk komisi ini untuk mendekatkan perjuangan saya kepada masyarakat seperti ini. Itu yang harus kita tawarkan. Gagasan yang paling utama kita tawarkan sehingga masyarakat gagasan itu kan kita tawarkan sekaligus kita mengedukasi nih. Yang kita diskusikan di awal tentang pragmatisme masyarakat. Sehingga menekan pragmatisme masyarakat itu dia tidak lagi bicara tentang saya datang sini serangan fajar ada nggak uang ininya. Nah, kalau dia mampu dia lihat DPR yang seaktif itu door to door segala macam bicara tentang hal itu, saya yakinlah kalau kemarin dipresentasikan ada 70% money politik ya 2019 ini dilakukan secara bersama-sama semua partai dari semua dapil yang 11 di Sumatera Utara 11 orang. Saya pikir masyarakat juga tidak akan lakukan tindakan yang sama. Tapi kalau kita ini berempat saja yang berkomitmen terus yang lainnya diam-diam terus tunggu serangan juga, hal ini juga akan menjadi persoalan Om. Hal ini akan menjadi persoalan. Tapi saya mengajak ini beda partai kan, Golkar, PDIP, PKS kami yang dapil 1 bertiga, dia dapil 4, KHR dapil 4. Ayo kita dalam hal sosialisasikan kepada masyarakat, ayo kita adu gagasan kita apa? Apa sih mau kita perjuangkan? Bagaimana sih problematika di dapil 1 ini? Berapa sih sehingga pembangunan di Sumatera Utara ini merata secepat mungkin diselesaikan persoalan ini. Nah, perlu DPR yang bisa calon anggota DPR yang bisa motret masalah Kutai Timur secara benar, secara utuh dia memahami. Tapi kan kalau anggota DPR hanya karena persoalan calon anggota DPR yang ikut ada begini, kan repot. Saya beri contoh tadi bahwa saya lebih senang Bung Lukas, Bang Jimmy, KHR jadi anggota DPR. Mereka akan menjadi teman berpikir saya. Mereka akan menjadi lawan debat saya dengan atas kepentingan partai kita masih. Tapi ujungnya kita akan bicara tentang kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Nah, hanya persoalan yang kita hadapi sekarang ini Bung Gahir jawab. Siap. Adalah partai-partai politik berusaha bagaimana mendapatkan kursi yang banyak untuk gawian berikutnya di 2024. Nah, itu bagaimana Bung Gahir memandang itu? Jadi kan seperti saya bilang di awal tadi Om ya, bahwa setiap partai itu punya strategi dan cara masing-masing untuk memenang, untuk menjadi pemenang dalam setiap kontestan ya, terutama pada pemilu tidak untuk 2024 ini. Lalu yang kedua, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Bung Alek tadi, bahwa ya tentu kita sepakat ya, ketika wakil rakyat kita ini tidak memahami tugas dan fungsinya, saya rasa ketika dia ada di DPR dia tidak melakukan apa-apa Om. Apalagi kalau wakil rakyat yang tidak mengenal bagaimana kondisi wilayahnya, sehingga yang terjadi adalah dia tidak tahu apa yang harus disuarakan. Makanya sangat penting kita mengenal di mana kita
dapil kita masing-masing. Contoh misalnya di dapil saya Om, di dapil 4 nih. Nah, yang terjadi di masyarakat, contoh persoalan yang sering terjadi ya, bicara pemerataan pembangunan. Saya sering katakan di media sosial saya bahwa Talen itu bagian daripada Kutai Timur Om. Ya. Sehingga apa? Perlunya ada kebijakan-kebijakan yang terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan disuarakan oleh wakil rakyat kita. Tapi ketika wakil rakyat kita diam, tidak menyuarakan, yang sering terjadi adalah daerah itu akan menjadi daerah tertinggal sampai kapanpun. Kan gitu. Nah, harapan rakyat adalah bagaimana apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu wakil rakyatnya mampu menyuarakan. Nah, tapi bagaimana wakil rakyat menyampaikan apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat kalau dia tidak mengenal apa yang terjadi situasi di tengah-tengah rakyat, kemudian dia tidak punya rasa empati. Ya, itulah yang terjadi hari ini Om. Sehingga bagi kita adalah sepakat tadi yang disampaikan oleh Bung Alek bahwa wakil rakyat yang betul-betul tahu tentang kondisi rakyatnya. Wakil rakyat yang bukan hanya berbicara tentang isi tas tadi, tapi wakil rakyat memiliki ide dan gagasan, kemudian dia betul-betul mengenal bagaimana kondisi wilayahnya. Sehingga ketika dia ada duduk di sana, dia tahu dia harus ada di komisi berapa, kan gitu. Nah, tapi ketika dia tidak mengetahui kondisi wilayahnya, ya yang terjadi ya sembarangan masuk komisi. Sehingga apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di dapilnya tentu nanti bias jadinya. Nah, Bung Lukas, tadi dia sudah mulai mengantar persoalan integritas itu, bahwa nanti ketika dia jadi akan perjuangan di bawah itu. Apakah sedemikian simpelnya mengukur integritas itu dari apa-apa yang akan dilakukan? Sementara masyarakat melihat bahwa dulu-dulu juga banyak anggota DPR yang ngomong begitu, tapi ketika duduk, mohon maaf, apa yang disampaikan itu tidak sampai terjadi kenyataan. Ya Om Epe, hal-hal yang seperti ini saya sudah mengalami ketika saya menjadi pengacara, ketika mengadvokasi rakyat ada masalah, ternyata sebelumnya ada Pak pengacara Pak, sudah kami ini kita kumpulkan duit Pak, ternyata perjuangannya tidak ada. Nah, yang pertanyaan yang Om Epe sampaikan ke saya sama, jadi saya tidak bisa mengukur integritasnya Bung Kahir karena sama-sama belum duduk, ya kan? Boleh saja seperti Om Epe sampaikan, kan banyak nih caleg-caleg akan mengobrol A, B, C, program B, E, semuanya bagus. Nah, itu kan kita berbicara ketika duduk sama apa enggak, kan gitu. Nah, terus yang poin kedua yang mau saya sampaikan berbicara integritas. Berbicara kita integritas partai itu kita melihat juga di dalam partai itu benar-benar enggak melakukan pengkaderan enggak. Benar-benar paham enggak perjuangan partainya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu yang harus diperjuangkan di legislatif. Berbicara terkait dengan komisi, jangan sampai salah penempatan komisi. Semua komisi itu berfungsi sama dengan tubuh kita ini. Jadi tidak bisa berbicara komisi ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Semuanya sama. Tidak sama. Berbicara kepentingannya sama, Pok. Tidak, kalau sama masalahnya justru di DPR itu ada komisi air mata, ada komisi mata air. Ini kalau kita berbicara komisi ini yang bagus, ini yang jelek, bagaimana? Terus nanti perebutan komisi nanti. Artinya gini, kita bicarakan bukan bicara ini komisi bagus atau tidak komisi bagus, tapi yang kita bicara kita situasi dengan kondisi di wilayah kita, sehingga kan kita tahu kita harus masuk komisi mana, sehingga kita mampu memperjuangkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tadi. Itu loh maksudnya. Itu. Mau menyampaikan begini. Contoh nih, kita bicara pembangunan. Pembangunan kan ada di komisi C, Bang Jimmy ya. Ya, komisi C. Artinya bahwa komisi C ini akan bermitra dengan apa-apa saja. Nah, itu yang harus, karena mitra kerjanya itu. Nih, kalau yang Bung Kair contoh di awal bicara tentang Bang Irwan ya, di komisi 5, ya berkaitan dengan pembangunan. Maka dia mitranya banyak. Banyak. Nah, sama. Makanya saya sampaikan, anggota DPR yang punya ide gagasan itu dia udah tahu nih apa yang mau bicarakan. Terus saya kalau bicara pertanian maka saya komisi B. Benar ya, Bang Jimmy ya, komisi B. Di situ ada komisi pertanian, perikanan, kelautan dan sebagainya macam. Makanya saya sentil sama Om BP pada saat di grup Kontemporer ketika Bang Hepni bicara tentang kelautan. Loh, nanya aja dia ketua komisi itu, anggarannya berapa kelautan Kabupaten Kutai Timur? Nggak ada kok. Nol. Yang ada keluh kesah aja kelautan itu.
Itu fakta. Ya. Jadi ya supaya ini, nah ini yang maksudnya kita ini kan mau calon, Ya. kita udah tahu nih. Ketika kita berharap masyarakat mungkin pertanian, ya udah, itu ada di Komisi B. Maka cita-cita saya kalau saya jadi DPR itu Ya. contoh, saya akan masuk Komisi B untuk memperjuangkan bagaimana hak pupuk terhadap bibit Ya. segala macam hasil pertanian. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, persoalan tadi kalau bicara integritas partai punya integritas masing-masing lah. Iya, betul. Partai punya ideologi juga, punya ideologinya Pancasila lah. Tidak mungkin partai punya ideologinya lain-lain toh. Nah, punya program ya jelas lah. Ya. Punya doktrin ya, semua partai punya doktrin, apalagi PKS. Ya. Ya kan? Punya doktrin. Artinya pakai, tapi yang menjadi perdebatan kita yang lebih menarik, mampu nggak memanifestasikan itu ketika dia menjadi wakil rakyat. Ya. Bicara manifestasi, bukan bicara sekedar partai ini berideologi. Ya, kata Bung Karno itu kan kalau berbicara ideologi hanya bunyi-bunyian itu sama aja omong kosong. Ideologi itu adalah teori penerapan. Mampu tak bicara tentang hal itu? Nah, ini yang menjadi apa? Makanya kalau kita mau bicara integritas, kapabilitas, maka malam ini adalah ruang yang baik. Saya Alex Bajo di Dapil 1 Golkar, ketika saya Ya, enggak apa-apa. ketika saya jadi anggota DPR, maka saya udah tahu apa yang harus saya kerjakan di Ya. wilayah Sumatera Utara ini. Dengan berbagai macam problematika, dengan berbagai macam kekurangan pembangunan yang belum merata di Sumatera Utara ini. Jangan kan bicara di kahir tadi di Telan, Sumatera Utara dekat kok, rumah BP jadi depan belum dicontoh. Itu kan Dapil 1. Iya, jangan selalu ngomong di depan sini ada Pak Jimmy di sini. Nah, ya. Biar Bang Jimmy nanti ngecor kan? Itu nanti menurut saya. Ini yang kenyataan. Bagaimana penyelesaian ring loop? Tembus dari jalan Kampung Kajang sampai ke samping Stiper. Iya. Kenapa itu tersendat-sendat? Iya. Padahal tanahnya sudah dibayar. Kenapa tidak mau eksekusi? Ini kesalahan di mana? Kayak gitu. Itu. Yang kedua, bagaimana pelabuhan? Itu akan menjadikan besi tua. Nah, itu menurut saya yang harus kita diskusikan. Iya. Dan saya yakin pelabuhan itu Bang Jimmy akan diselesaikan tahun ini kan sudah ada anggarannya. Iya. Sudah ada proses tender hari ini ya yang mau dilakukan. Nah, saya yakin ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan itu. Dan ASKB ini akan kita akan mengevaluasi dia pada masa jabatan yang terakhir. Iya. Karena diatur dalam RPJMD itu jelas Iya. 5 tahun. Iya. Di RPJMD kita lihat Iya. sampai mana dalam RPJMD itu dia menyelesaikan apa yang menjadi agenda pembangunan. Ya, persoalan. Jadi sedikit Om. Saya tambah Om ya. Artinya gini, kalau bicara kita kembali ya ke bicara integritas tadi ya. Tentu kita harus di awal proses inilah yang akan dilihat oleh rakyat. Ya. Ya, artinya kita yang muda ini, artinya ketika kita mengandalkan isitas ya tentu dari sini saja kita tidak berintegritas. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, apalagi ketika kita nanti terjadi. Nah, artinya ya dalam proses ini juga sangat menentukan wakil rakyat itu nanti ketika ada dalam DPR kira-kira dia seperti apa. Ketika dia prosesnya tidak melalui proses yang benar, saya yakin dan percaya bahwa yang terjadi di dalam adalah dia akan menjadi seorang pragmatisme. Yang dia pikirkan adalah proyek-proyek. Sehingga apa yang terjadi keluh kesah di tengah-tengah rakyat dia tidak pikirkan. Contoh ya, di dapil saya itu, dapil 4, bahwa banyak lahan masyarakat yang ada di kawasan KBK. Mereka tidak memiliki surat. Harusnya itu kan menjadi perhatian. Ya, lahan apa dulu nih yang masuk dalam KPK itu? Lahan perkebunan masyarakat. Perkebunan apa dulu? Lahan perkebunan masyarakat. Kawasan budidaya kehutanan itu tidak bisa dilakukan. Sepakat Om. Contoh TNK itu kan berada dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang masyarakat juga tidak boleh ada dalam situ. Tapi pemerintah memperjuangkannya. Artinya gini loh. Persoalan yang Bentar. Kalau bandingkan antara TNK dengan yang terjadi di sana, TNK ini kan udah prosesnya lama. Ya. Karena saya sama Om Epe ini tahu benar prosesnya lama sehingga dia diinklapkan melalui proses ya sama Bung dalam program Jadi kalau dia buat yang kamu sampaikan, maka bisa saja Bung kayak orang pemerintah daerah membuat surat ke Menteri Kehutanan untuk segera proses menjadi pinjam pakai. Artinya gini loh, bukan pinjam pakai, bisa kok dibebaskan, bisa kok dikeluarkan, bisa. Ada aturan sekarang yang 25 tahun ke 30 tahun. Bukan, ada program Tora ya dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang memang status kawasannya itu masih dalam kawasan hutan, bisa kok dikeluarkan menjadi APL. Nah, artinya apa?
seperti yang disampaikan oleh pemerintah Jokowi bahwa bagaimana tanah itu juga harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, artinya apa? Dari tanah yang nanti dia punya memiliki sertifikat, tentu dia bisa pergunakan. Nah, sampai kapan tanah itu tidak menjadi hak milik? Harusnya kan ketika masyarakat menguasai, pemerintah juga berpikir. Ya betul. Gitu. Jadi saya tidak mau mendebat itu. Karena saya bukan debat. Saya membawa acara ini. Yang saya ingin katakan itu ada bahayanya. Jika bupatinya tidak memiliki integritas, itu berbahaya. KBK bisa dibuat APL lalu dijual pada korporasi. Itu bahayanya. Ya dengan perkebunan. Ya, Itu dia. artinya kan kembali ke leader pemimpinnya. Om. Makanya Bu Jibi, tadi kita bicara integritas dan sebagainya. Kita bicara seharusnya anak-anak muda seperti inilah yang harus duduk di DPR. Karena mereka memiliki pemikiran yang luar biasa untuk membangun daerah ini. Kemudian Pak Jimmy sebagai incumbent, apa harapan Pak Jimmy terhadap masyarakat Dapil 1 agar mereka kembali berpihak dan memilih Bung Jimmy? Ya. Jadi yang pertama dulu yang kita simak dari pemuda-pemuda luar biasa ini pada saat ini yang hadir ini. Memang kita sepakat bahwa integritas itu kan dimulai dari kecil. Dimulai dari sejak dini kita. Kita nggak bisa ujuk-ujuk menjadi maju sebagai caleg terus menyatakan diri bahwa kita berintegritas pada saat ini. Bukan kita menilai diri kita yang Bukan. berintegritas. Iya. Jadi itu memang sudah terbentuk sejak kecil. Karena itu kan merupakan sikap, Om. Sikap. Jadi artinya orang ini jujur menghadapi sesuatu. Nah itu yang paling penting, masyarakat sudah bisa menilai itu. Iya. Itu. Jadi artinya sudah umum lah bahwa integritas itu sudah terjadi pada figur seperti ini. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait harapan dengan masyarakat. Iya. Ya. Jadi selain daripada bukti-bukti yang telah kita perjuangkan di pemerintahan melalui DPRD, aspirasi dan sebagainya, itu tentu menjadi sebuah pertimbangan bahwa kinerja anggota DPRD itu ada juga, meskipun memang tidak semua, karena ini hampir 500 gang ini di Sangatta Utara ini. Tidak semua bisa diakomodir oleh pemerintah. Makanya dengan APBD yang besar ini difokuskan kepada infrastruktur, itu kan tentu memberikan harapan yang bagus kepada masyarakat ke depan bahwa tingkat kepercayaan mereka terhadap partai pengusung, ya termasuk juga Demokrat. Ya. Jadi meskipun menyatakan keluar, tapi tetap saya menjadi bagian yang tidak terlupakan. Bahwa ASKB tadi seperti yang disampaikan Bang Alek itu menjadi sebuah bukti bahwa kita sudah memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan masih ada waktu untuk lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur itu melalui APBD ini khususnya. Jadi dari apa yang disampaikan yang hadir pada saat ini, saya sudah bisa melihat di posisi komisi mana nanti dia beliau. Ya, jadi luar biasa yang mereka. Artinya sudah bisa melihat sesuatu itu lebih realistis ke depan. Oke, baik Bu Jimmy. Kemudian Bu Lukas, harapan Anda terhadap masyarakat Dapil 1 agar betul-betul ada ketertarikan untuk memilih Anda? Ya, berbicara harapan, ya kita memiliki harapan. Masyarakat itu dapat memilih figur-figur yang dilihat secara integritasnya, secara bagaimana dia itu rekam jejaknya. Seperti saya berbicara integritas, berbicara itu kan semua yang akan menilai kan masyarakat. Selama ini saya cuma bekerja sebagai lawyer. Biasanya bekerja saja, masyarakat datang ke saya ketika dia tidak punya apa-apa, saya kasih gratis. Tapi kalau perusahaan ya saya kasih honor, kan seperti itu. Nah, harapan saya kepada masyarakat ke depan, dari sekarang ini kan mereka sudah melihat ya. 5 tahun yang lalu kan mereka sudah memilih dan terpilihlah yang sekarang. Nah, ketika mereka memang menyepakati yang ini tadi, ya silakan dipilih. Tapi kalau pengen lihat yang baru, wajah baru, lihat sikap yang baru, akan ada perubahan-perubahan yang baru dan akan menciptakan peraturan-peraturan daerah yang baru yang berpihak kepada masyarakat. Pilih yang baru yang betul-betul mengerti tentang hal itu. Berbicara perda, hari ini saya jangankan masyarakat biasa, saya saja belum tahu nih perda apa yang sudah diketok di DPR ini. Berapa perdanya, terkait apa saja. Yang tahu saya itu cuma satu perda terkait dengan PDAM. Kenapa? Saya tahu karena dari fraksi PDI. Yuli Sapang. Itu. Jadi saya harap ke depan
ketika masyarakat itu memilih pemimpin ke depan, milihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul cakap, paham betul apa karakternya dia di DPR nanti. Mungkin itu Om. Terima Oke, kasih. baik. Bung Alex. Harapan Anda agar masyarakat Dapil 1 bisa memilih Anda. Ya, masyarakat Dapil 1 bisa memilih saya. Pertama, saya pikir masyarakat paham siapa DPR yang mampu menyuarakan aspirasinya, mampu berjuang tentang hal-hal yang diinginkan tentang pembangunan itu. Dan tadi yang paling penting itu calon anggota DPR atau akan menjadi anggota DPR memahami tentang persoalan yang ada di Kutai Timur umurnya maupun di Sangatta Utara. Apa yang menjadi? Jadi anggota DPR itu kan bicara tentang kebutuhan masyarakat, bukan berbicara tentang keinginan anggota DPR. Kalau keinginan kan subjektif. Saya pinginnya, rakyat pinginnya jalan Mujur Jaya dicor. Tapi data pinginnya parit. Kan beda. Ini kan berlawan dengan kepentingan masyarakat. Nah, dia pasti harus ada anggota DPR ke depan yang bisa mewakili dia seperti itu. Dan mampu menyuarakan secara lantang dan tegas ya. Dan berani tidak populer. Berani untuk menyatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Bukan berani untuk hal lain ya. Nah, berani yang seperti itu yang harus kita lakukan ke depan. Dan saya yakin kok masyarakat Sangatta Utara ini dengan pemilihnya 80.000 lebih, mereka juga bisa mampu melihat calon anggota DPR ke depan yang bisa mewakili mereka itu siapa. Seperti itu. Oke, baik, Bung Kahir. Harapan Anda di Dapil 4. Baik, terima kasih banyak OBP. Yang pertama, saya mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Dapil 4. Kemudian saya mendoakan agar bagaimana semua masyarakat yang ada di Dapil 4 selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga nanti sama-sama kita hadir di tahun 2024 di TPS. Itu yang pertama dulu Om. Yang kedua, harapan saya bahwa tentu bagaimana pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak terhadap rakyat itu betul-betul hadir nanti di tengah-tengah rakyat di Dapil 4. Mudah-mudahan ini bukan sebuah pepesan kosong. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, kemudahan dalam proses perjuangan bersama ini, baik saya, Bung Alek, Bung Lukas, Bung Jimmy di dapil kita masing-masing, sehingga nanti di waktunya kita bisa sama-sama ada di Bukit Pelangi untuk memperjuangkan dan menyuarakan apa yang kita diskusikan hari ini, sehingga rakyat bisa tahu dari apa yang telah kita bicarakan, nanti kita betul-betul bagaimana bisa hadir di tengah-tengah rakyat. Oke, baik. Bung Kahir, Bung Alex, Bung Lukas, dan Pak Jimmy. Pemirsa, banyak hal yang ingin kita bicarakan sebenarnya di meja ini. Akan tetapi karena waktu juga akhirnya kita akan berpisah. Tetapi jangan khawatir, masih banyak stok tema-tema yang akan dibicarakan, dan kita akan mengundang juga beberapa caleg yang lain sehingga masyarakat bisa menilai mana caleg yang betul-betul berpikir untuk memperbaiki daerah ini, mana caleg hanya sekedar untuk gengsi-gengsian sebagai anggota DPR, dan mana caleg yang betul-betul memiliki integritas sehingga ke depan Kabupaten Kutai Timur yang kita cintai ini benar-benar maju dan berkembang sebagaimana yang dicita-citakan dari produk reformasi sebagai salah satu daerah ini sebagai daerah pemekaran. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.